Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, back to my channel. Nah, kali ini guys, aku akan membahas tentang banyak banget yang tanya tentang haters saya. Dan banyak banget yang DM saya, sabar mbak, gini mbak, itu mbak, karena dendam itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan lain-lain bla 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 kayak gitu kan. Banyak banget. Intinya sebelumnya aku berterima kasih banget ke kalian yang sudah mendukung saya atau support saya. Aku berterima kasih banget buat kalian semua ya. Intinya di sini aku akan membahas tentang haters. Kenapa sih aku bilang haters pembunuh kayak gitu. Nah, kamu paham kan yang dinamain haters? Haters itu tidak bisa disebut dengan salah satu ke kalian gitu loh. Haters itu tuh menurut orang itu sekumpulan orang. Orang itu nggak cuma satu, orang itu banyak banget. Yaitu yang dinamain haters. Kayak gitu guys. Itu yang dinamain haters. Kenapa sih? Aku tuh ya juga bersyukur banget karena haters saya juga bisa seperti ini. Saya bisa bangkit karena ocehan-ocehan itu nggak genah, ocehan-ocehan sih nggak bermanfaat menurut saya, tapi bisa membuat saya menjadi seperti sekarang. Aku bersyukur banget kayak gitu loh. Tapi aku juga benci banget dengan haters karena dengan tindakan dia yang konyol, yang nggak mikir pakai otaknya, atau mungkin otak dia itu ditaruh di dengkul, akhirnya dia itu tidak bisa berpikir, harusnya melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakuin. Oke, fine, aku akan membahas di sini. Nah, Mbak, emang bapaknya meninggal karena apa? Banyak yang tanya seperti itu. Nah, ini di sini aku akan menjawabnya, guys. Buat kalian semua gitu. Bapak saya itu meninggal karena intinya kurang lebihnya ada yang orang yang membuat bapak saya seperti itu. Dan kalau seandainya bapak saya tidak ada ngomong ke saya, walaupun tidak ada pesan ke saya, jangan diomongin, jangan diumbar, jangan dibales kayak gitu, mungkin aku udah membuka semuanya guys, kayak gitu. Karena bapak saya itu pesannya jangan dibales, ya aku nggak akan membalas gitu loh. Kamu akan terus nyakitin keluarga saya, it's okay, no problem, itu hak kalian gitu loh. Paham gak sih? Itu hak kalian. Aku sebagai di sini, kamu mau menyakitin saya, ibaratnya kowe pengen ngloro hati aku sing golek tombo koyo ngono. Jadi buat kalian, buat yang penasaran kenapa bapak saya meninggal, bapak saya tuh sakit, dan saya mau menikah itu semua orang tuh sakit semua guys. Awalnya ibu saya yang sakit, dan akhirnya ponakan saya yang kecil, akhirnya saya, terus bapak saya, terus emas saya, terus ponakan saya lagi. Semua itu sakit dan balik lagi ke saya, balik lagi ke bapak saya sakit lagi, dan akhirnya waktu temu mantan saya sempat pingsan dalam 2 jam. Itu saya nggak sadar kayak gitu. Dan akhirnya saya nggak sadar gitu loh guys. Setelah itu saya berpikir tentang, tapi saya tuh dimimpiin ya, dalam waktu
mau pernikahan, dan waktu pernikahan mau pernikahan dalam waktu 3 hari saya tuh dimimpiin hal itu terus guys. Maksudnya ada orang di mimpiku, aku ketemu orang, intinya ya yang masuk ke dalam mimpiku itu orang yang aku kenal, kurang lebihnya seperti itu selalu masuk ke dalam mimpi saya itu sampai 4 hari, dan saya tuh tidak ada pemikiran negatif kayak gitu loh, paham gak sih? Buat kalian semua, tanpa aku ngomong, semua orang tuh tahu kalau perjalanan pernikahan saya itu tidak, ibaratnya cara wong nggak lobo, paham nggak? Aku bukannya ngumbar, tidak, karena semua orang itu bakalan tahu sendiri gitu loh. Masa iya semua keluarga saya sakit, kan kayak gitu. Dan akhirnya saya menemukan bukti juga gitu loh, badan saya kayak ditusuk-tusuk, ternyata ada keris yang di depan rumah saya ditanam di pot gitu loh. Terus ada mori pati telu, dan awalnya aku tiba-tiba setelah waktu pernikahan itu guys, tiba-tiba pemikiran saya itu kayak langsung kayak gini, aku kok sakit semua ya, kenapa ya ini? Jadi akhirnya aku mencari tombol, ibaratnya wong mencari tombol ya, coro Jawa, bahasa Indonesianya itu apa, dan aku tanya, itu pun aku rekam waktu itu ya guys, karena aku selalu menyimpan bukti semuanya kayak gitu. Dan aku rekam, dia ngomong, intinya orang itu maaf aku nggak bisa menyebutnya, sebenarnya pingin banget menyebutnya gitu loh. Orang itu pingin ngancurin keluarga saya, kurang lebihnya itu pingin membuat keluarga saya menjadi miskin. Intinya pingin ujian-ujian, cobaan itu selalu datang ke keluarga saya, kayak gitu. Dan kurang lebihnya mau ngambil aku dengan bapak saya, dan akhirnya bapak saya yang keambil karena dapet tombol. Alhamdulillah aku bisa teratasi kayak gitu. Nah, di sini saya jelaskan, kalau kalian itu tidak merasa melakukan atau tidak merasa jadi pelakunya, yuk kalian nggak usah penasaran, kalian nggak usah kepo tentang status saya gitu loh, paham nggak? Kalau kalian emangnya aku ada masalah sama kamu gitu, emang aku bikin status kamu tersinggung? Emang aku di status saya nyebut namamu? Kan tidak gitu loh guys. Kalau anda itu tidak merasa ada di tengah-tengah permasalahan ini, atau anda tidak merasa jadi pelakunya, anda diem aja gitu loh, paham nggak? Aku bukan orang bodoh, paham? Aku tuh bukan orang bodoh yang kamu mau gituin tuh, bukan. Dan selama ini aku pernah nggak guys ke kalian aku ngomong aku tuh langsung kaya? Kan nggak pernah. Aku tuh dulu juga orang nggak punya. Aku bisa jadi seperti ini juga karena haters kayak gitu. Mau dadi uang ki mau sing santai ngono lho guys. Ibaratnya kowe wayahe kerja ya kerja, wayahe mangan ya mangan, wayahe shopping ya shopping. Penting wayahe dijak rasan-rasan ya aja melok gelem dijak rasan-rasan kayak gitu. Kowe pengen sugih ya kerja, aku pengen sugih ya kerja kok. Orang mek rasan-rasan tok cangkeme iku. Paham enggak? Kalau kalian itu tidak merasa, ya nggak usah tersinggung sama status saya gitu loh, paham nggak? Berarti kalau kamu tersinggung berarti akan anda merasa ya, atau apa? Ayo coba deh kamu pikir.
buat kalian semua guys, kalau kalian nggak ada di posisi kayak gitu loh, hidup itu sing tenang ngono di guys loh, ngono loh bro. Aja terlalu mikir mah anak wong guys status ngene langsung spam mati nom engko lak kok ngono kuwi, paham enggak? Kayak aku iki lho deloken, oh aku kat dipek kat zaman SMP, aku ki digawe omongan uang, aku aslinya ngerti, aku ki paham, aku ngerti kabeh, tapi aku macak goblok. Oh, macak goblok ki penting guys, perlu ngono lho. Kowe ora usah keminter tapi nyatane kowe goblok, paham enggak? Kok isone tersinggung sama status saya, kan lucu gitu loh. Saya pingin ketawa tapi saya takut dosa gitu loh, paham enggak? Dan di status saya emang aku menyebut nama kamu gitu. Hah? Kamu penasaran? Emang hak kamu apa untuk penasaran gitu loh? Hak kamu itu apa? Nggak ada hak kamu untuk penasaran tentang pribadi saya. Kamu nggak ada hak juga pingin tahu tentang keadaan keluarga saya, tentang apa yang terjadi di keluarga saya gitu loh. Kalau kamu tidak merasa, ya udah diem aja gitu loh, nggak usah terlalu banyak omong, nggak baik gitu. Kalau gini gue kudu paham haters, dan aku balik lagi ke haters saya tuh sangat jahat guys, dan haters saya tuh banyak, ada yang jahat, ada yang sangat jahat, ada yang pura-pura baik tapi juga jahat, tapi dia jahat tapi masih bisa baik, kayak gitu ada. Model haters saya tuh banyak, modelnya itu ada yang A, yang B, yang C, yang D, yang E sampai yang Z pun ada gitu. Saya menyebut haters itu, yang saya maksud haters itu bukan satu orang saja gitu loh, paham? Kalau kamu merasa jadi haters saya, atau kamu pun merasa jadi pelaku, atau kalau kamu tidak merasa jadi haters saya ataupun bukan pelakunya, ya menurut kamu diem aja gitu. Aku mau bikin status apapun itu hak saya. Kalau kalian sebagai melihat atau pendengar, kalau kalian tidak suka, ya blokir saja Facebook saya. Tidak perlu kamu membuang-buang waktu hanya untuk ngepoin tentang status saya, nggak perlu, karena aku juga nggak bakalan ngomong ke kamu gitu loh. Itu pribadi saya dengan keluarga saya. Ibaratnya uripmu lah arah gelem diurusi wong, ya kowe aja ngurusi wong, ngono lho. Kowe timbang daripada ngepoin status saya, mending kamu kerja dapat uang gitu loh. Emang ngepoin pribadi saya, ngepoin tentang keluarga saya, emang kamu dibayar siapa? Dibayar berapa? Hah? Dapat apa gitu loh? Kamu nggak dapat apa-apa kan gitu loh. Nah, itu semua guys, karena gini ya guys, aku tuh orangnya tipe orang yang selalu kayak cuek gitu. Mau ada yang ngomong A, B, C sampai Z bla 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 bla, aku tuh tipe orang yang cuek. Nggak penting kayak gitu loh. Aku suka orang yang nggak penting lah di hidup saya, kayak gitu. Ibaratnya mau aku kan di wis gawe rasan-rasan, aku ki wis tuwuk guys, paham enggak? Aku wis wareg, kupingku ki lho wis kayak jebol, wis terbiasa denger omongan sing elek tentang aku. Lah seumpama ada orang yang bilang aku jelek-jelekin tetangga saya atau gimana, lu kapan aku jelekin tetangga saya itu, lu kapan? Kayak gitu loh. Dan tetangga saya tuh nggak cuma satu, tetangga saya tuh banyak banget, ada 200 orang. Tetangga mana yang kamu maksud gitu loh?
banyak orang, banyak nama di situ, paham? Nah, kaya ngono. Aku ndipek ora tahu ngurus uripe wong. Pernah aku kapan? Ayo, siapa yang tahu di sini aku gampang ngurus wong. Wong uripku wae atur-aturane jek angel, aku napa uripku wae jek kangelan kok ngurusi uripe wong kok ngono lho. Dan aku juga tidak suka kalau hidupku diurusin sama kalian gitu. Karo kue aku nggak seneng karena aku juga nggak pernah ngurusi uripmu, paham? Jadi wong iki sing slow ae. Aku agak emosi aku, guys. Karena di status saya itu tidak menyebut nama atau menuduh ke salah satu orang, tapi ada yang merasa gitu. Kalau Anda tidak merasa ataupun tidak jadi terlibat dalam masalah ini, ya kamu diem loh. Kenapa mulut kamu ngomong gitu loh? Kamu merasa atau gimana? Aneh banget, aneh tapi nyata ya ini. Kalau saya sudah blokir kalian atau aku udah blokir kamu, berarti saya benar-benar sudah tidak suka kamu ngurusin hidup saya. Pasti suatu saat kamu aku blokir. Aku nggak suka diurusin hidup saya gitu loh, paham nggak? Urusin saja hidup kamu sendiri, nggak usah terlalu ngurusin hidup saya. Dan mulut kamu itu dijaga, paham nggak? Mulutmu itu dijaga. Ojo gampang tersinggungan, kowe mau cepet mati nom, paham nggak? Ibaratnya enek wong gawe status ngene wes langsung tersinggung. Ada orang yang bikin status kayak gitu udah panas kayak gitu. Malah dolanmu kurang adoh berarti. Yundang dolan sing adoh wono ben uripe ora tersinggungan. Lah kowe ngarep nih, ibaratnya kowe ngomong, aku ki wis sugih atau piye? Yo alhamdulillah aku lah berpikir aku wis sugih. Aku selama ini tidak pernah berpikir atau merasa aku tuh sugih, nggak pernah. Aku selalu bilang ke kalian semua, ini monggo hatersku ya krungu, mesti dirungokne karo hatersku. Perasaan soalnya dia selalu kepo tentang apa yang aku update, tentang apa yang aku selalu omongin kayak gitu, selalu dia tuh kepo. Haters bukan dia saja, banyak orang. Pasti ya didengerin. Aku nggak pernah loh ke kalian, pernah nggak kalian guys denger saya aku ngomong aku tuh orang kaya? Nggak pernah. Saya selalu bilang kita berbagi tidak harus menunggu kaya, kayak ngono. Aku agak emosi guys. Kenapa sih aku kemarin bisa membahas tentang bapak saya lagi? Karena aku kangen banget. Aku rindu. Ibaratnya kamu paham gitu. Dulu itu, aduh aku jadi curhat ini. Dulu tuh aku orang nggak punya guys. Buat makan aja sulit. Untuk beli mie sedap aja tak bisa, tak sanggup. Dan akhirnya aku nekat ke Taiwan dan ke Taiwan pun 3 tahun aku nggak dapat apa-apa karena uang saya tak buat biaya almarhum bapak saya waktu di rumah sakit, kan sering sakit ya. Aku tidak masalah uang saya untuk biaya bapak saya, itu tidak masalah karena itu udah tanggung jawab saya, balas budi saya. Aku lebih baik nggak punya uang daripada saya kehilangan bapak saya. Dan saya tuh tidak pernah berpikir ibaratnya andaikan ada pilihan, kamu pilih punya banyak uang atau kamu pilih kehilangan bapak,
aku pasti pilih aku tetap ada bapak, aku hidup yang seperti dulu, aku nggak masalah, guys. Kamu paham nggak? Andai kan kamu di posisi saya, ibaratnya kamu dulu orang nggak punya, setelah kamu meraih semuanya, tiba-tiba bapak kamu nggak ada, kayak gitu. Andai kan kamu di posisi saya, nah seperti itu yang aku alami. Aku tuh nyari buat bapak ibuku, kenapa sih bapakku tuh cepet banget ninggalin aku gitu loh, guys. Paham nggak apa yang saya maksud di sini? Nah kayak gitu rasanya tuh sakit. Dan ketika kamu tahu bapak kamu tuh meninggalnya tidak normal, secara normal, pasti kamu akan terus ada rasa sakit gitu. Kemarin itu aku bener-bener sakit banget, aku kayak merasa kangen, rindu. Dan aku tuh kalau merasa sakit hati atau teringat sesuatu yang intinya bikin nyakitin hati saya, itu pasti aku akan buat status, itu pasti. Nah, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat hati saya. Terima kasih, intinya haters itu banyak, aku tidak akan menyebutnya satu persatu karena banyak banget. Haters saya itu ada di Hong Kong lah, ada di Indonesia lah, ada di Taiwan lah, ada dimanapun aku punya haters. Nggak cuma aku di kehidupan saya di rumah atau di mana gitu, nggak cuma di situ. Haters saya itu banyak. Kenapa aku menyebut haters? Karena itu terlalu banyak, jadi aku sebut haters gitu. Intinya aku berterima kasih banyak buat haters saya. Tanpa kamu sadarin, dosa saya menjadi berkurang karena kamu sering ngomongin saya atau ngomongin kejelekan saya, bla 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 bla, saya tidak tahu. Ya kalian sendiri yang tahu siapa yang ngomongin saya kayak gitu, sopo ngerasan-rasan kayak gitu. Itu hak kalian, mau ngerasani aku, mau jelek-jelekin aku, itu juga hak kalian. Aku tidak bisa menekan atau menyuruh kalian aku tuh apa gitu, aku siapa gitu. Itu hak kalian. Yang pasti di sini saya tuh tidak pernah jadi haters, ngerti nggak? Aku tidak mau rasan-rasan wong liya ki emoh. Aku mau ngelak-ngelak wong liya ki emoh, guys. Untuk tipesku, guys. Gak ngono. Karena menurut aku tidak bermanfaat, ngabis-ngabisin waktu, tidak bermanfaat, juga nggak ada gunanya, kayak gitu loh. Enggak, aku tuh bukan tipe kayak gitu. Mending waktu saya mencari rezeki buat keluarga saya, udah di luaran sana. Kalau ada yang enggak, itu juga urusan dia gitu loh, bukan urusan saya lagi, kayak gitu. Nah, ya udah guys, sekian video dari saya ya. Jika ada kurangnya atau nggak baiknya cara bicara saya minta maaf. Dan aku berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah mendukung aku, support saya sampai detik ini. Aku tanpa kalian tuh nggak jadi seperti ini. Aku tanpa kalian tuh nggak gimana ya, aku tanpa kalian tuh nggak bisa, guys, paham nggak? Kayak gitu, aku tanpa kalian tuh nggak bisa gitu loh. Intinya aku akan, jika ada nggak baiknya aku, saya minta tolong tegur saya secara baik-baik kayak gitu. Dan aku intinya berterima kasih banget, I love you kalian semua. Aku nggak bisa menyebut satu persatu. Dan intinya, pada intinya, nggak usah terlalu tersinggung dalam status saya. Lah kamu tidak merasa, ya udah gitu loh, abaikan, cuek aja. Kalau kamu nggak suka dengan status saya, ya udah blokir saya saja supaya kamu nggak bisa melihat status saya gitu loh, beres kan, kayak gitu. Nah intinya kayak gitu.
Nah intinya wis aja gampang ngerasan urip mungkin rong tentu bener, paham nggak? Tak kowe bahas A ya wis A, ora usah ning B ning C sampai ning Z, itu nggak penting bagi saya. Oke guys, terima kasih.